Masalah profil tiang lahirnya di Banjarsindu, memang dari kecil di Sindu, tapi setelah saya melanjutkan ke SPD, saya tinggal di Denpasar sama Bibi di Pekamingan. Itu saya sekolahnya di Banjar di SPD, masih gunung tahun 82. Setelah itu karena keinginan orang tua juga dan termasuk keinginan bibi saya di Denpasar, disuruh melanjutin kuliah sambil mencari lowongan. Nah, itu lantas kuliah di Warmadewa, masih Ramadan dulu, belum di Tanjung Muka dulu. Gedungnya dulu di Yang Batu SD, di STM Hubung dulu pernah. Itu lama-kelamaan dibuatkan gedung dan pindah sebagian di Tanjung Muka. Itu pun pindahnya itu hampir saya tamat yang penyusun nih kok. Kemudian pindah Mika, setelah pindah Mika tamat dikasih pelajaran di tambahan komputer dulu. Setelah itu, waktu itu siapa kuliah tamat tercepat dapat istilahnya bonus saya disuruh kerja di bank dulu. Nah setelah itu karena yang kita ada dosen dulu tidak kesampaian karena ada paman juga di UNUD di bagian sastra, juga tidak bisa yang masuk. Lantas nganggur, itulah cikal bakalnya yang ada di koperasi dan jadi guru SD. Saya dulu awalnya jadi ketua Sekedunerduni dulu tahun 89 sampai 95. Ada 96. Berarti itu sebagai awal saya selaku pengabdian di masyarakat. Setelah itu yang berikutnya saya juga dipercaya mengajar di SMP dulu sebagai pengabdi di Belah Batu pernah, dan di PGRI di Sayan di sini juga pernah. Setelah itu yang berikutnya pernah mengabdikan diri selaku SP3 di Kanwil, kantor wilayah Provinsi Bali, jadi sarjana penggerak pedesaan. Setelah itu juga saya berkecimpung ke bank BPR Surajaya. Di sana saya melamar pekerjaan, saya disuruh keluar dulu selaku sebagai awal kerja. Awal kerjanya di sana itu adalah saya selaku kolektor tabungan, memungut tabungan dengan berboncengan salah satu beberapa teman dari Ubud, Pasar Pejeng, Pasar Tambak Siring, yaitu Pasar Payangan, dan itu di Kramas juga pernah. Itu. Setelah itu saya lari ke Bank Pelita Kencana. Bank Pelita Kencana di Denpasar. Pelita Kencana di Denpasar itu saya ditugaskan di Ubud. Juga pernah di asuransi Jiwasraya. Sudah itu pernah juga di asuransi BDNI Life yang banyak BDNI yang berlokasi di Jalan Diponegoro Pekamingan itu, berkas Denpasar kita dulu. Karena sudah banyak bernaung, banyak pengalaman di Arta Bali Jaya juga pernah yang selaku jadi AU sampai pungutannya nyari gedit ke Kuta, Simang Siur, sampai Sabu Gentong, Sanur udah biasa. Bapak yang tidak petani, tapi punya semangat tinggi untuk mensekolahkan anak cucu gitu. Tapi kalau dulu ibu yang pedagang kecil-kecilan lah, pedagang kecil-kecilan, dagang beras. Setelah itu yang diajak
nyun beras istilahnya, mendagang beras ke Mampal nih kan jauh, belum ada spal nih ke nyun beras mereka berjualan di pasar Mampal. Pernah juga karena tiang dididik dari kecil memang ibu saya mendidik gimana caranya belajar, tolong belajar supaya belajar itu mendatangkan duit, jangan bekerja yang bukan-bukan. Yang penting kalau sudah bekerja mendatangkan hasil, mau jadi apa, itu paling ingat, tidak pernah yang lupakan. Dari sana tiang bergambar, menekuni diri, tiang dados pelukis dan anak-anak tukang gambar kita pernah. Dan sampai saat ini tiang juga menekuni pandai besi ini. Pernah juga yang sampai umur sekian, umur segini, sampai hujan angin, kuliah ke Singaraja mencari S2-nya itu. Kalau saya masih ingat dengan lagunya awal mulanya serulingnya Gus Tejo itu, masih ingat dengan kaliku digigit itu, digigit Singaraja itu, uyah hujan pak, uyah angin. Kan masih tiang pakai sepeda motor lagi, hujannya bukan main, lebat ya. Setelah itu tiang karena kita sebagai dosen, lantas tiang lari di Kopertis minta misbar, Pak yang meminta misbar. Sekarang ini saya CPNS jadi guru SD. Pak, ini Pak, karena Pak selaku PNS ada aturan baru sekarang. Ini aturan baru. Ini bukan yang buat-buat. Silahkan baca di aturan baru. Sekarang PNS tidak boleh jadi dosen kecuali jadi dari nol. Karena kan patah semangatnya. Waktu ikut yang mengalami proses berat itu. Karena maunya yang daftar ke S3 dulu. Ke S3. Karena sekolah itu dari kecil memang yang tidak pernah tenten sebab pasti gembira, karena pengetahuan, dapat bergaul dengan teman-teman, dapat sharing dengan pengetahuan ke enak yang itu perjuangan. Inilah jodoh namanya. Setelah itu barulah ada bukaan sebagai guru. Karena saya sedang melamar, coba-coba, saya dapat jadi guru bantu awalnya dulu. Sebagai awalnya karir guru, lalu setelah menghabis 1 tahun saya diangkat sebagai PNS guru. Lantas ditugaskan di SD. Sebelum diangkat jadi guru, saya juga ditawari untuk mengelola koperasi. 2003 itu dapat dana IBA 15 juta. Dengan 15 juta itulah yang kami kelola bersama teman-teman untuk memberikan masyarakat khususnya di intern Banjar dulu, untuk memberikan 200.000 per Banjar. Beberapa kemudian itu berjalan dengan mulus, dengan baik. Tiap minggu kami dengan bersama teman-teman diberi banyak pungutan. Setelah pungutan itu 2 bulan kembali datang juga dana IBA-nya lagi 10 juta. Jadi kan dapat 25 juta dari dana IBA. Itu juga kami edarkan kepada masyarakat untuk diberikan pinjaman. Setelah dapat dipinjamkan kepada masyarakat, kami karena punya pengalaman di bank sedikit, sehingga kami mendekati semua keluarga. Kami suruh untuk mendepositokan uangnya, seberapapun ada kami terima. Setelah tahun kemudian kami mengadakan RAT, lalu hasilnya positif. Juga masyarakat juga masa tergugah setiap peran itu. Nah, untuk menemukan kepercayaan kepada masyarakat itu adalah pertama kejujuran.
Seperti yang dia bilang tadi, ketekunan. Kalau jam 1 kami kebetulan harus jam 1 meladeni selama 2 jam atau 3 jam. Setelah itu kami pulang. Minggu berikutnya lagi pungutan, diberi banyak. Gitu. Setelah dapat pungutan kan dapat ada yang jam saya kasih. Lama-lama kemudian mendapat dana dari teman-teman yang merasa mampu di masyarakat. Dia menaruh dananya dengan bunga sekian. Itu juga kami pakai modal untuk mengayomi masyarakat. Dengan mengayomi masyarakat itu muncullah kepercayaan, banyak yang menaruh uangnya di koperasi. Yang pembenahan itu terus mengadakan pembenahan, merevisi kembali, dan kami mencari pegawai karena kami kewalahan. Kami jadi pegawai untuk memungut tabungan. 1 orang dulu, lama kelamaan juga mencari lagi pegawai kolektor tabungan. Pegawai kolektor tabungan itu juga kami serahkan untuk mencari kredit. Setelah ada itu, ada perkembangan waktu itu terus positif. Jadi ada yang mampu, kami terus terang aja minta dengan sangat uluran dari masyarakat. Lantas kami diberi minta komputer waktu itu. Dikasih komputer waktu itu, pegawai kami khususkan supaya tahu tentang IT waktu itu. Nah, karena saya selaku ketua tidak sempat sambil mengajar, bahkan komputer itu yang tahu dari tahun 88 belum pakai mouse dulu, hanya ngapalan rumus ini ke terpaksa yang suruh teman-teman yang khusus. Setelah kursus itu secara IT kami siarkan juga waktu rat. Nah, dengan adanya ini kami selaku pegawai koperasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, itu terus berkembang sampai pada akhirnya dengan teman-teman, bagaimana kira-kira teman mumpung anggota Bonyar punya tanah di sini, dan pertama kali dulu dibeli Banyar kan lah, karena sudah lama dibeli Banyar, karena ada tanah kosong. Kebetulan teman sebagai teman koperasi almarhum punya tempat kos, itu kami kontrak dengan seharga antara 50.000 sampai 60.000 per bulan itu. Setelah lama kelamaan timbullah ide Tiang untuk mendirikan gedung niki. Nah, dengan adanya gedung niki, ada juga dari teman anggota Banyar, kebetulan beliau arsitek, untuk memberikan bayan Pak Man yang dari koperasi mau ngide dulu, minta tolong kasih kamar ini, membuat gedung koperasi dengan lantai 2. Di bawah harganya ini dagang, jualan, di atas ada jalannya kantor koperasi. Dengan adanya kantor koperasi itu, rencana buka dagang saudara apa showroom istilahnya, supaya langsung yang ngedit bisa itu. Dengan penghabisan dana waktu itu kurang lebih 500 juta sampai selesai dari awal. Bahkan dia kan sekolahnya SPG untuk sebagai pemimpin melihat Nabua bagaimana sebetulnya karakter orang tersebut. Ada sedang A, ada sedang B, dan ada sedang C. Perlakuannya pun itu berbeda. Jadi menghadapi si A gimana caranya, menghadapi si B gimana caranya, itu kuncinya harus kita tahu, Pak. Itu pasti campur tangan Tuhan. Yang yakin sekali dengan campur tangan Tuhan, karena
menurut tiang diri tiang bodoh sekali tiang, karena tiang pun banyak belajar dan tiap hari tiang belajar agama apapun. Nah, setumpukan buku tuh ada di meja tiang. Setiap ada waktu tiang buka buku, kadang-kadang buka Google. Itu apa yang tiang rasa positif, merasa baru, itu tiang cari dan tiang sampaikan kepada anak didik, murid sekolah dan teman-teman di koperasi waktu yang pasti ilmu itu tidak akan mentok, pasti ada yang terbaru.